Halo Hafiz, halo Nurani Citra, boleh diganti dulu nama Zoom-nya. Halo Jonathan, selamat pagi. Nah ini udah ada Hafiz, Fahri, Jonathan, sama Zidan ya. Oke, Kado coba absen dulu ya. Bentar. Selamat pagi. Siapa yang belum join ya? Berarti ada Afif Arkanataya. Saya belum ya, Afif Arkanataya belum. Kemudian Fahri Aziz Gunawan. Fahri Aziz Gunawan, udah. Isna Barah, belum. Isna Barah Rizky. Terus Jonathan Yauri, Jonathan sudah, Nathan Anthony, Nathan Anthony belum, kemudian Pak Yoga Antara belum, Radinata Muhammad Hafiz, Hafiz sudah, Raka Bagas Pranatama, Raka Bagas belum, Muhammad Zidan, Zidan Arkana, udah ada ya. Oke, ini udah ada yang baru join nih, Isnabar. Boleh segera join ya. Oke, kita akan mulai aja. Selamat pagi semuanya. Boleh dinyalain kameranya ya. Hafiz, Jonathan, sama Isna Bara. Hari ini adalah kelas Python Pro. Jadi kita akan mulai belajar lagi, lanjutin dari pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin libur ya. Berarti 2 minggu yang lalu. Dan akan diganti ya untuk tutor untuk hari ini sama Kak Daud. Oke, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Ya, oke. Sip. Hafiz sama Jonathan boleh dinyalain kameranya juga. Sip, kita akan mulai aja ya kelasnya. Jadi eh, Zidan, Fahri, Isna, Jonathan, sama Hafiz, kita akan mulai kelasnya. Nah, ada yang masih ingat gak ya terakhir kali belajar apa? Coba ada yang masih ingat? Terakhir kali belajar apa? Berarti di tanggal 22 ya. 29 soalnya libur tuh. Minggu kemarin ya 2 minggu yang lalu kalian belajar mengenai kamus dan set ya. Kalian tahu gimana caranya kamus dan set itu bekerja. Dan sekarang kita mau lanjutin lagi ya belajaran mengenai struktur data bersama. Oke. Nah, kalau ada kata-kata bersarang berarti nanti kita mau menggabungkan beberapa hal ya. Gitu. Jadi nanti kalian akan punya fungsi kalau misalnya contoh yang di awal-awal misalnya masih ingat, kayak izin benerin WiFi. Oke, Fahri silakan. Nah, kalau misalnya masih ingat, kalian tinggal pakai yang namanya INT sama input ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi bersarang ya. Nah, kita akan coba mulai lagi pelajaran kita hari ini ya, di mana kita akan coba mengerjakan yang namanya hackathon. Hackathon kali ini kalian akan membuat daftar perusahaan kalian sendiri, daftar karyawan perusahaan kalian sendiri. Ya, jadi nanti kalian akan membuat nama-nama karyawan beserta posisi, pengalaman, sama portofolio yang mereka udah kerjakan. Ya, nah gimana caranya? Ya, caranya berarti kita akan coba langsung lihat aja ya. Ini review singkat ya.
Review singkat berarti kemarin kita udah belajar kalau tipe data itu ada yang namanya integer, float, sama boolean. Terus kalau yang struktur data ada daftar, tuple, sama kamus dan set. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur data bersarang. Ya, kalau misalnya dia bersarang, artinya kalian bisa masukin struktur data ke dalam struktur data yang lain. Contoh, kalian mau punya list, terus di dalamnya ada kamus, itu boleh. Ya, di dalam list ada kamus itu boleh. Oke. Nah, kalau di dalam list itu semuanya bisa dimasukin. Jadi misalnya mau di dalam list ada list lagi, di dalam list ada kamus, kemudian ada list lagi, itu boleh. Ya, bebas. Oke. Nah, kalau yang di kamus itu ada aturannya. Jadi kalau di kamus itu kuncinya harus tipe immutable. Ada yang tahu apa itu immutable? Halo Nathan, selamat pagi. Apa itu immutable? Ada yang tahu? Immutable berarti tipe data yang tidak bisa dirubah, ya. Berarti kuncinya yang di samping kiri sebelum titik dua itu hanya berupa angka atau string aja, ya. Kalau nilainya baru bebas, boleh apapun. Oke, gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contoh nanti kalian punya designers, terus nanti ada nama karyawannya itu Johnson sama Thomas. Oh, profilnya si Johnson ini desainer 3D, tapi kalau si Thomas ini desainer motion. Pertanyaannya, gimana cara kita mau mengambil nilai desainer 3D? Berarti caranya sama kayak mengambil nilai di kamus biasa. Tapi bedanya karena dia di dalam kamus ada kamus, kita harus ngambil berurutan dari kunci yang terluar dulu. Contohnya berarti kalau mau mengambil desainer 3D, kita ambil dulu nih kunci pertama Johnson, baru kunci yang kedua profil. Jadi nanti designers Johnson profil dapat desainer 3D. Oke? Gampang ya. Nanti kalau misalnya mau di looping ya bisa tinggal kasih looping aja. For info in designer surname. Ya, ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Coba dilihat ada pertanyaan dahulu atau tidak. Sambil pada coba pindahin ini ke sini. Aduh, adakah? Berarti kalau misalnya kita pengen manggil yang bersarang tadi itu pakai kurung siku di sampingnya kurung siku ya Kak. Misalnya nih Hmm, kayak designer, surname sama sampingnya pro info. hmm, Oh, berarti betul, betul. kalau misalnya kita info dulu terus baru surname itu bakal error. Betul. Jadi nanti dia bakal error karena apa? Karena nanti urutan kuncinya itu udah kebalik. Padahal dia nyari dulu namanya si Johnson sama si Thomas. Ya, kalau misalnya kita ternyata nyari profil dulu, baru nyari Thomas, dia nggak bakal nemu. Atau kosong. Ada cara lain nggak sih Kak selain selain designer, surname, info gitu? Desainer surname ini paling kamu langsung nembak aja. Itu kan kalau looping ya. Ini kan Iya. looping nih. Kalau misalnya Nah, kamu mau nembak langsung satu nilai, ya langsung by keys-nya aja. Cara selain ini berarti udah nggak ada lagi. Kita emang kalau mau mengambil nilai, harus melalui kuncinya aja. Gitu ya, berurutan. Jadi dia dari yang terluar dulu, baru ke bagian dalam. misal kita pakai profil dan portofolionya gitu, kita makainya integer bisa berarti pas dipanggil. Profil, oh misalnya ini kuncinya ganti jadi 23 gitu ya. Ya. Boleh. Jadi nanti Johnson, nanti ini diganti jadi 23. Ya. Kuncinya cuma boleh dua ya, antara either dia teks or angka. Kalau angka berarti ya boleh pakai pakai tanda petik juga boleh jadi teks lagi ya. Atau mau angka langsung jadi integer boleh. Nice questions. Ada lagi? Lanjut Kak. Ya ya. Yang lain? Clear ya? Halo Pak Yoga, selamat pagi. Halo, Halo. ntar on cam dulu ya. Boleh dinyalain kameranya yang baru join ada Jonathan, ada Nathan, Hafiz, dinyalain ya.
Clear ya? Kalau clear kita coba kerjain latihannya kalau gitu ya. Eh, bentar. Jadi kalian bisa langsung buka platform masing-masing. Kita coba kerjain yang modul 4 lesson 3 ya. Kita buka di kursus modul 4, terus dibuka yang pelajaran 3 nomor 7 ya. Oke, nomor satu ini jawabannya ada, bentar, ada 3 ya. Coba dipilih 3 jawaban yang benar. Saya izin untuk kami webcam aku lagi rusak. Oke, oke, Jonathan, gak apa-apa. Ini ya, kalau misalnya linknya hilang, boleh diklik link yang ada di chat Zoom atau yang ada di grup WhatsApp ya. Silakan, boleh langsung di login aja. Gak perlu share screen kan ya, bisa ya. Kalian ngerjain gak harus share screen ya, langsung dikerjain aja. Ah, ini tuh kan modul 4 yang pelajaran ketiga. Modul 4 pelajaran Dari ketiga, nomor 7. dari akun aku belum kebuka. Oh, kamu refresh dulu, Fahri. Benar. Coba kamu refresh dulu. Nah, udah Kak. Makasih Udah Kak. ya. Oke, coba langsung dikerjain. Kalau misalnya salah, ini boleh ya, ini kalau coba bahas. Jadi, dia mau mencari yang benar ya tentang struktur data bersarang. Berarti, kalau misalnya dia nanya, kamus itu kunci nilai, daftar bisa jadi kunci? Nggak bisa. Ya, yang bisa jadi kunci, daftar itu cuma bisa jadi nilainya. Ya, daftar dapat berisi tipe objek apapun angka string. Ini bisa, ya, di dalam list nggak ada batasannya. Hanya objek tipe immutable dapat berada di dalam daftar? Enggak. Kamus ya yang immutable. Kamus dapat berisi objek dari tipe data apapun salah. Berarti yang terakhir ini ya. Cuma immutable doang nih. True false juga bisa jadi kunci kamus ya berarti. Jadi nomor satu jawabannya yang BC sama yang E. A, B, C, D. Oh sama yang F. BC sama F ya. Silakan boleh langsung dijawab. Radina, Hafiz bisa nggak? Bisa langsung dijawab Hafiz ya. Bisa ya. Coba langsung dijawab. Yang kedua, ketiga, sama yang keenam. Iya. Kak, ini resultnya di mana ya? Kenapa? Yang nomor 2. Oke, sip. Udah ya, coba bentar. Ada coba cek dulu ya. Hasil Oke, kita dari bahas bareng-bareng. video. Udah bisakah semua nomor satu? Ntar, nomor satu, satu, satu. Sudah ya. Oke, udah semua ya. Kita bahas nomor dua ya. Boleh minta tolong dulu dibacain sama Zidan. Nomor dua ya, soalnya. Yang warna Nomor biru ini Zidan. hmm, nomor 2. Ya, nomor dua. Silakan dibaca. Perbaiki perbaiki bug di program dari peserta hackathon terakhir. Ini harus bekerja seperti yang ditunjukkan pada gambar. Program menyimpan dua set data hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Program harus menghitung dan mencetak skor rata-rata sebelum dan sesudah. Nah, thank you Zidan ya. Jadi di sini ada kata kunci sebelum sama sesudah ya. Kalau kita lihat di sini ada struktur data bersarang, ada list dalam list.
Ya, ingat kalau satu data dengan data lain di dalam list, dia harus dipisah pakai koma. Ya, berikutnya sebelum itu berarti yang indeks 0, sesudah itu indeks 1. Ya, berarti yang pertama perlu kita benerin baris 7 nih. Dia harus ngeluping dari indeks ke 0. Ya, udah bener nih sama kayak yang dicontoh. Kalau rumus rata-rata itu apa? Average berarti sama dengan sum of values ya dibagi count of numbers ya atau jumlah banyaknya bilangan. Berarti kalau pengen tahu jumlah banyaknya bilangan pakai len ya. Kita kasih len, ingat ujungnya kasih kurung tutup lagi ya. Yang ini len juga, ujungnya kasih kurung tutup lagi dan yang baris 12 kita kasih dia indeks ke satu. Oke, berarti baris mana aja yang dibenerin? Tadi baris 2, 7, 9, 12, sama 14. Silakan, kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya. Yang dibenerin 2, 7, 9, 12, 14. Kak mau tanya, itu bagian yang Oke, average plus result itu, jadi dia langsung langsung punya variabel average itu langsung langsung kayak jumlahin semuanya atau kayak emang dari mau kita apapun variabelnya nggak perlu average, tetap dia kalau plus result dia langsung nambahin atau gimana? pertanyaannya apa tadi? Zidan coba ulang lagi. Ini kan average plus result. Nah, Nah, resultnya itu kan otomatis yang eh yang di dalam tes result ini kan. nih yang di dalam looping, for Ya, result yang and test result. nah, Betul. yang yang ada di list pertama kan. Berarti kan semua semua yang di dalam Nah, koma ini ditambahin gitu. nah, Itu berarti otomatis langsung nambahin setiap 85,4, 71,6 gitu, seterusnya gitu. betul. Nih, kalau kamu nanti print average, ya, nanti yang akan muncul apa? Setiap penjumlahan bilangannya, 85,4 tambah 71,6 jadi 157 dan seterusnya sampai 361 ya. Kalau nggak ada ini ya nggak bakal bisa, nggak bisa dia nanti otomatis itu nyimpen nggak bisa. Kita harus looping dulu. Oh, dia otomatis langsung ngejumlahin semua ya berarti ya. Otomatis di sini karena looping ya. Jadi dia nggak bisa semerta-merta tanpa looping. Oke? Ada pertanyaan lain? Kenapa kalau misalnya tadi di print average keluarnya penjumlahan kayak manual, kenapa nggak langsung hasil terakhir gitu? Kenapa nggak langsung? Hasil terakhir kayak ini loh, 85,40001 terus tambah jadi 157 terus tambah Hmm. di 25 itu kenapa nggak langsung jadi 361,0? Oh iya, makanya kita nggak usah print di dalam loopingnya. Tapi kamu langsung dapetinnya di average ini aja. Karena totalnya kita langsung panggil setelah loopingnya beres. Gitu tadi pertanyaannya Zidan aja. Kita mau ngecek result itu untuk apa? Ya, kalau aslinya gini doang. Oke, bisa juga. Ntar kamu nggak usah, tapi jangan apa? Jangan print result aja di luarnya gini. Karena kalau gitu ya udah nanti nilai terakhir aja 45. Yang harus dipanggil print average, counternya. Ya, Kok masih bad input? kenapa sih Dan? Masih bad input. Share screen ya, coba. Yang masih merah-merah boleh di share screen, nah. Kada coba cek satu-satu. Ada yang masih belum bisa, coba yang belum bisa nomor 2-nya di share screen. Average, Oh banyak nih yang belum bisa nih. average. Ya yang belum bisa share screen, di sini ada Payoga, ada Radina, ada Hafiz, ada Fahri, ada Afif juga, ada Zidan. Eh iya ini, eh
ini kurung tutupnya nih. Jangan lupa. Kurung tutupnya tambahin ya. Kurung tutup. Heeh, kan kita nambahin line di sini. Coba checklist lagi. Ini angkanya jangan lupa. Indeks keberapa? Satu ya. Cek checklist. Oh iya. Mantap. Oke. Yang lain Oke. clear nggak? Hafiz. Komanya Hafiz ini nih. Yang di baris 2 kasih koma. Yang di mana, Pak? Kak, Ini komanya. nih, ini. Udah ada warna merah nih. Nah ya, koma. Koma. Nah, checklist. Checklist aja udah masuk. Oh, udah. Udah. Checklist aja. Em, Ini oh, yang mana? lainnya jangan lupa. Kurang tutupnya juga. Yang lain udah bisa belum nomor 2-nya? Ayo sebelum kita lanjut ke nomor 3. Eh, kenapa nih? Udah. Udah Pak Yoga ya, bisa ya? Ya, Kenapa dimatiin tadi siapa? udah, Kak. Ah, udah. Udah. Oke, sip. Kita lanjut ya ke nomor 3. Clear ya, berarti yang nomor 2 ini ya. Oke, nomor 3. Boleh minta tolong bacain sama Pak Yoga ya. Silakan Pak Yoga bacain yang warna biru ini. Program menyimpan data tentang karyawan dari berbagai departemen. Ketika program dimulai, itu harus mencetak dengan heading kepala departemen, nama-nama kepala, dengan heading manager project departemen, nama manajer, tambahkan kesimpulan. Program harus bekerja sesuai seperti pada gambar. Oke, thank you ya Pak Yoga. Nah, berarti gimana caranya kita mau coba menampilkan seperti di gambar ya. Berarti kalian tinggal bikin, ini udah bener nih ya, struktur data bersarangnya udah nggak ada merah. Berarti kita tinggal buat kayak di gambar, dia ada teks print kepala departemen ya. Nah, kalau sudah tinggal kita, karena dia ada banyak nih, ada Smith, Johnson, Graham, Peterson, kita pakai yang namanya looping ya. Kalian pakai yang namanya looping for misalnya for manager in departments ya. Nah, kita tinggal panggil aja berarti eh, dia kita looping dari si struktur data bersarangnya ya. Nah, kita bikin loopingnya for manager in departments langsung titik dua aja ya. Nah, karena di dalam teksnya itu ada stripnya di depan, kita kasih strip. Lalu dia pengen ngambil nilai Smith nih. Ya, kita pengen ngambil nilai Smith. Lokasi Smith itu ada di mana? Di sini nih. Ya, Smith sama Johnson. Oh, sorry. Bukan di situ ya. Di sini nih. Smith sama Johnson. Nah, ya. Kuncinya apa yang perlu kita akses? Berarti kuncinya pertama kita harus ngambil dulu pengelola. Ya, kita harus ngambil dulu pengelola. Sama baru ngambil salesnya. Sama juga nih. Ya, yang berikutnya. Untuk si Johnson. Ya udah, berarti kita tinggal bikin aja manager. Ya, kita panggil manager. Oh, sorry. Variabel departemennya ya. Variabel departemennya, kita looping manager nih. Looping manager, lalu habis itu kita tinggal panggil si nama variabel atau nama kuncinya pengelola. Ya. Nah, jadi dapat Smith sama Johnson. Oke. Berarti kalau pengen yang berikutnya apa? Kalau pengen yang berikutnya setelah kepala departemen, kita bisa dapetin yang manajer proyek. Berarti print manajer proyek departemen, departemen titik dua. Kita tinggal bikin looping lagi for manpro ya in departments. Tinggal kita panggil print lagi, lalu kasih strip dan kita lakuin yang sama, yaitu kita panggil nilainya per kunci ya. Berarti ini manpro, lalu kita mau ngambil nilai yang berikutnya Graham sama Peterson ada di kunci ya. Nah, jadi nanti dapat Graham sama Peterson ya. Gitu. Oke. Jadi seperti ini untuk yang di nomor 3.
ya. Looping pertama untuk apa? Looping pertama untuk ngambil kunci departemen sales sama pengembangan, ya. Looping kedua, kita mau mengambil nilai tempat Smith sama Grahamnya, ya, kepala sama pengelola, gitu. Oke, langsung dibuat ya. Halo Afif, selamat pagi. Afif, bisakah nomor 2? Ini Afif, kalau misalnya kamu belum bisa yang nomor 2, kamu bisa pakai yang di chat Zoom ya. Ini nih, pakai yang di chat Zoom ya Afif. Coba itu udah Kak Daud kirim toh. Kak mau tanya, Kenapa? itu yang bagian baris 16 Hmm, setelah department manager, nah manajernya itu di mana Kak? Kok bisa ada manajer tiba-tiba? baris 16, manajernya itu di mana ini? Jadi looping manager ini buat kita dapetin sales sama pengembangan. Jadi kalau misalnya kamu print manajernya nih ya, kalau misalnya kita ngelooping kamus, yang kita dapetin pertama itu kuncinya. Tuh sales sama pengembangan. Oh, jadi Ya, si isi manajer itu berarti si sales dan pengembangan. betul. Oh, Makanya dia dari departemen sales, terus pengelola yang didapetin Smith. Ya, makanya nggak perlu pakai string ya. mm-mm. Terus habis itu yang si Johnson pun sama. Kuncinya sama kan pengelola. Gitu. Bisa nggak Afif? Yang nomor duanya? Belum Kak. Eh, Kalau nggak bisa sambil lihat lagi. Udah kamu tinggal copy aja, Afif, yang ada di chat Zoom itu. Terus kamu pakai aja langsung. Nanti yang terakhir itu kayaknya dia ngegabung. Ini atau enggak sih itu nggak ngegabung ya. Boleh langsung kamu pakai aja, Afif. Cobain. Pak, Ya, kenapa yang kalau print manager dia itu munculnya yang sales duluan, apa? habis itu ya Smith langsung ke pengembangan. Nah, Kenapa kenapa nggak kayaknya, dari sorry. sales apa? Kenapa, sorry. Maksudnya Boleh diulang lagi? kenapa itu sales sama pengembangannya kayak dipisah gitu sama Smith? Kan dia kan itu print manajernya duluan. Iya, tapi kan habis print manager kita harus ngambil nilainya, si Smith. Ya, yang ini nggak penting sih, ini nggak perlu ya. Tadi kita mau cari tahu nilai manajernya aja. Kak, berarti berarti nilai manajer sama nilai main pro itu sama. Nilai manajer sama nilai main pro sama. Ini cuma variabel sementara aja buat ngelooping. Oke. Udah bisa belum Hafiz? Nomor duanya. Kok Hafiz? Siapa tadi? Afif, sorry. Yang baris terakhir Kak Errol. Bentar. Udah coba cek dulu ini udah pada beres belum nomor 3. Boleh Afif silakan. Ini Kak Daud matiin dulu share screen ya. Coba Afif di share screen. Oh iya harus di enter dulu Afif. Ini nih kamu enter dari sininya. Dari print ini. Enter. Hapus spasinya. Save checklist. Oke. Berikutnya ya. Udah pada beres belum nomor 3 ya? Ntar Kak Daud coba cek dulu di sini.
Oh, ada yang masih belum. Oke, boleh langsung dibuat aja Afif ya, barengan sama yang belum nih. Dibuat dari baris 14 sampai 20 aja, Afif. Izin kamar mandi bentar ya. Baik. Kak, halo? Lagi kamar mandi. Oh ya. Udah bisa kah? Oke, untuk Zidan udah, Hafiz belum, Pak Yoga belum, Kak, sama Kak. Afif juga belum. Ya, kenapa Pak Yoga? Ini setiap itunya beda ya. Manpro sama manajernya ya kayak dibedain gitu. Apanya yang beda? Nah, kayak ini kan sales tuh jadi manajer. Terus kalau Nah, pengembangan jadi manpro. oh enggak gitu. Begitu nilai manpro sama nilai manajer itu sama aja karena dia ngeluping ngeluping kamus yang sama. Kan dia ngeluping departemen, ya. Nah, yang di looping itu apa kok? Nilai dari si kamus departemen ya. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat nilai dari manajer sama manpro itu akan sama-sama aja. Nih, tuh, dia tetap sales, nanti sales lagi, pengembangan, pengembangan lagi. Bukan berarti yang pertama itu sales, yang kedua pengembangan enggak. Dia tetap ngeluping semuanya, Pak Yoga. Kak, kalau kayak gitu, em, kalau misalnya print itu strip department itu yang bawahnya kasih manajer error ya Ji ya. Enggak error. Bisa juga kok. Tapi cuma satu dapatnya. Karena nilainya ya manajer itu cuma di pengembangan doang. Kan dia udah dari udah jadi variabel di sini. Enggak error dia. Masih bisa. Tapi nilainya akan sama. Udah? Udah belum, guys? Udah coba cek ya. Yang udah Oh, langsung kerjain nomor empatnya aja ya. Langsung kerjain duluan. Afif masih merah nih. Boleh di share screen ya. Di sini ada Hafiz, kemudian ada sama Afif. Coba di share screen. Hafiz sama Afif. Hmm, oh ini typo ininya aja. Tulisan departemennya. Tulisan departemennya gini ya.
Departemen, departemen, temen. Ini ada E-nya. Nggak pakai tes kok. Yang merah. Ah, itu mah sama aja. Enggak, itu udah benar. Enggak. Oh, Jangan departemen. dirubah. Ah, yang merahnya aja, yang warna merah. Departemen. Ini gini. Ya. Ini Eh, punya Afif ini. Kadot lagi ngomong ke Afif. Bentar, Afif. oh Checklist. ya. Loh, kok masih salah sih? Ini P-nya huruf kecil, Afif. P-nya huruf kecil. Nah, checklist. Sip. Mana Hafiz? Kepala. Baru satu, Hafiz. Iya, baru satu. Hmm, kayaknya huruf gede, Hafiz. Oh, K-nya gede. Nih ya, ini bawahnya Hafiz nih. Tadi Kak Dani tadi di nomor 4 ini eh setelah kita bikin si apa namanya? Si kamus, habis itu kita isinya daftar gitu ya, Kak? Setelah bikin si kamus, bikin si daftar. Nah, di dalamnya Boleh di di dalam share screen kamus. coba, sambil kamu tunjukin mana maksud kamu, Zidan. Coba. Google Chrome, Google Chrome. Ya betul kayak gitu aja, boleh di copy ya, Hafiz. Tinggal Gini diganti Kak, manajer proyek departemen sama ini jadi kepala. ini kan kita bikin satu dulu gitu. Oh itu ada di soalnya, Zidan. Coba deh kamu buka, klik yang database. Nah ini dia. Ya. Kau bikin dulu ininya ya. Kayak nomor 3 nih. Tabel ini dibikin jadi struktur data bersarang kayak di nomor 3. Hmm, Ini manajer aja nggak Pak? Oh ya udah nggak apa-apa. Ini main pro ya. Manajer yang di sini ganti jadi main pro. Oh, Yang ini kepala berarti eh ini bukan yang di bawah, oh toh, Kak? enggak. Ini nih yang kepala, ini yang kepala. Sorry. Yang bawah yang kepala. Betul. Nah, kepala lah. Tutup checklist ya. gini nggak bener? Eh, the ini dapar ini D. Depart departments nggak pakai E. Yang ini nggak pakai E. Penanggung jawab T. Setelah huruf T-nya hapus E-nya. Depar. Bukan T-nya yang dihapus, E-nya. Oh, Sama yang bawah juga. Checklist. Oh iya, ini juga dapar nih. A-nya ganti jadi E. Ini juga masih A ini. Checklist. Eh, Depar. eh, Kepala departemen. Gimana sih cara nulis departemen? Aku jadi bingung semua. Departemen. Manajer. Manajer. Checklist. Udah. Ayo, habis langsung langsung dibuat ya. Ini kalau ya. kado udah disampaikan langsung dibuat, ayo, jangan diliatin dulu. Nah, ketinggalan lagi nih. Oke, kita bahas ya nomor 4 ya. Coba Hafiz boleh minta tolong bacain Hafiz yang nomor 4 ini.
Dinyalain mikrofonnya Hafiz ya. Luncurkan dan pelajari program. Anda perlu menulis program seperti itu. Anda selesai mempelajari proyek, lanjut ke dua tugas di bawah ini. Buat Nomor satu. isi database pelatihan dengan informasi. Membuat data dari database. Dibuat dan isi database ini onboarding, penanggung jawab, Oh fee itu nggak usah, hardware. langsung aja buat dan isi struktur. Buat dan isi strukturnya. Dibikin ini berarti ya, Pak. Kayak dibikin tabel. Iya, kamu baca aja maksudnya. Buat dan Oh, isi struktur data dengan informasi dari slide. buat dan isi data. Ini kamu lihat layar kadot aja deh. Kamu baca yang di biru ini nih. Buat dan isi struktur data informasi dari slide. Satu, onboarding, penanggung jawab, fee Henderson, dan lain-lain yang di bawah ini. Terus pelatihan lanjutan, penanggung jawab, and Michael, dan di bawahnya. Oke, terus berikutnya yang nomor ini di Di startup. startup program mencetak sesi pelatihan pro tim. Kemudian daftar tindakan dicetak. Satu, judul pelatihan, dua, info tentang pelatihan, tiga, input nomor tindakan diminta, 3.1, jika satu, maka daftar nama training seperti pada gambar ditampilkan. 3.2, jika dua, maka Anda diminta untuk memasukkan informasi ditampilkan. Jika tidak, tidak ada pelatihan seperti itu. Memasukkan nomor diminta sampai off. Yes, oke, thank you Hafiz ya. Nah, berarti kita tinggal buat aja kamus dari tabel yang udah ada di sini. Ya, nah ini tolong diperhatikan karena kamusnya itu huruf kapital dan huruf kecilnya berpengaruh. Ya, berarti di situ ada onboarding ya. Kalian nanti tinggal bikin aja kurung kurawal, lalu di enter. Ya, pertama kita bikin dulu kuncinya onboarding, O-nya huruf gede, ya langsung titik dua, dan kita bikin kamus baru lagi, kurung kurawal lagi, enter. Nah, pertama itu meskipun di tabel huruf gede P-nya, tapi kita bikin dia jadi huruf kecil ya. Penanggung jawab. Terus di sini ada V Henderson, V titik Henderson, Henderson terus koma. Berikutnya adalah ada topik ya. Topik. Nah, topik ini apa? Kita tinggal buat di situ kan ada dua, berarti kita masukin ke dalam sebuah list. Tindakan pencegahan, cegahan keselamatan. Lalu nilai yang kedua kerja tim. Lihat semuanya huruf kecil ya. Dan kita tinggal koma lagi. Tanggalnya, tanggalnya berapa? Berarti tinggal dibikin 15.05. Ya. Nah, ini onboarding udah nih. Ya, kalau sudah kita koma, lalu ke pasangan berikutnya. Pelatihan lanjutan P-nya huruf gede. Ya, lalu tinggal kasih titik dua, kasih kurung kurawal lagi. Dan tinggal di enter. Nah, kita buat yang sama aja. Kalian copy aja dari atas nih. Ya, biar kuncinya nggak usah dibuat lagi dari awal. Nilainya tinggal diganti jadi N titik mi Childs ya. Mi Childs and Mi Childs. Terus ini kepemimpinan dan literasi digital. Literasi digital. Apa? Eh, Dan tanggalnya 2011. Udah, ini di play dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang merah, berarti ada yang salah. Kalau nggak keluar apa-apa, udah bener. Ya, nah tinggal dibuat deh kayak di gambar. Print sesi pelatihan program, pro team. Lalu tinggal kita print lagi. Print satu judul, J-nya huruf kecil ya, judul pelatihan. Koma dua info tentang pelatihan. Lalu tinggal kita action atau menu ya. Menu sama dengan input nomor tindakan.
lalu off, strip exit. Nggak pakai spasi ya di antara off dan exit. Kasih titik 2 jangan lupa. Nah, tinggal kita cek aja langsung pakai looping. Berarti kalau ada off exit gini ya, while menunya tidak sama dengan off, ya maka apa? Maka kita cek kalau misalnya menunya itu sama dengan satu, kita tinggal buat. Dia kan satu mau ngelihat daftar pelatihannya ya. Berarti yang kita looping langsung aja for latihan in trainings. Nah, kita langsung print aja. Print daftar pelatihannya. Kasih strip, kasih latihan. Nah, kalau misalnya ternyata yang dua dipilih, ya elif menu sama dengan dua, tinggal kita looping aja. Kita suruh masukin ya judulnya apa. Judul yang mau dicarinya, judul pelatihannya ya. Input, judul pelatihan, titik dua. Nah, lalu tinggal kita kasih. Kalau misalnya judulnya itu ada di dalam si variabel menu, ya, atau si kamus tadi, sorry, si training tadi, ya, maka yang kita buat adalah print trainings. Panggilin satu-satu ya. Trainings title, trainings judul, panggil kunci berikutnya yaitu penanggung jawab. Penanggung jawab. Kasih tanda petik. Nah, ini copy aja nih yang berikutnya. Copy ganti yang penanggung jawab jadi tanggal, jadi topik. Nah, otherwise apa? Otherwise, ya udah tinggal di print. Ini bisa di copy nih ada dari soal harusnya. Tidak ada pelatihan seperti itu. Terus udah deh tinggal kalian copy lagi aja yang menu inputnya ya. Yang di baris 16 kalian copy taruh bawah. Dah, lumayan panjang ya. Kalau di off, waduh, ada yang typo nih. Eh, dan dua info tentang pelatihan. Udah benar pada pelatihan, trainings. Onboarding, penanggung jawab. Wah, udah benar padahal. Apa ya? Coba kalau kita bikin sesuai sama di tabel. Enggak juga sih. Udah coba ganti pakai ini. Oh, yang salah berarti bukan dari situ.
Kalian ada yang berhasil nggak? Coba kalau cek ya. Biasanya nggak bisa hijau, Pak. Nathan udah berhasil hijau? Nggak bisa hijau. Gak bisa hijau. Ntar, Iya. sama nih, Kadot juga nggak bisa hijau. Padahal udah bener nih. Ntar, paling typonya dikit-dikit, dia huruf gede jadi huruf kecil. Iya, belum ada ya. Pas dibandingin udah sama kok. Kepemimpinan. Oh, sorry. Yang else ini harusnya masuk ke dalam sini ya. Sorry, sorry. Ah, iya, iya, iya. Yang else harusnya masuk ke dalam. Sorry, sorry. Salah lihat. Else masuk ke dalam ya. Kasih tab aja. Nah, ini udah benar nih. Lumayan panjang ya. Coba langsung dibuat. Oke. Pak, kok punya saya masih belum hijau ya?
Nah, yang ini gimana ya, Kak? Mana Hafiz udah beres? Oh ini udah ada yang hijau nih. Jonathan udah berhasil nih keren. Kak Daud screenshot aja ya. Kirimin ke chat Zoom nanti boleh dibuka gambarnya. Yang lain yang belum bisa yang merah-merah lumayan ada banyak. Langsung share screen aja biar kita benerin bareng-bareng. Ntar ya. Gak bisa di share screen ya, Kak? Ah bentar-bentar. Tuh screenshotnya udah ada di chat Zoom ya. Boleh langsung dibuka aja di situ. Silakan langsung di share screen. Ini yang merah itu ada Nathan, ada Pak Yoga, sama ada Hafiz. Coba langsung share screen. Ini, Kak, yang salah di nomor 3, baris ketiga ini salahnya yang gimana, Kak? Kurung kurawal, Hafiz. Ini bukan kurung biasa. Pakai kurung kurawal Oh, ya. pakainya yang ini. Kurung kurawal. Pakai shift, pakai shift. Nah Ini. iya, Oh, ini hapus tutupnya, ganti di sini nih. Yang penutupnya ini. Ini semuanya kurung kurawal. Ini nggak ada yang kurung biasa. oh, semuanya berarti. Iya, Semuanya. oke. Loh ini udah langsung kurung tutup aja tuh. Oh, Kurung ya. tutup. Ini juga kurung buka, kurung tutup. Mana Pak Yoga? Eh, di scroll ke atas Pak Yoga. Coba lihat namanya benar gak penanggung jawab. P-nya huruf kecil tuh Pak Yoga. Baris 3 sama baris 8. Penanggung jawab itu gede tuh Pak Yoga. P-nya huruf kecil. Semuanya ya berarti. Ini udah gini, Kak. Mana habis? Ini. Titik duanya belum ada. Habis mana titik dua? Ya kok jadi minus? Gimana ceritanya jadi minus? Lupa di ini. Ini juga nggak ada minusnya ini. Kita nggak pernah pakai minus. Iya, Kak, itu kan apa namanya? Copy paste tadi. Oh ya udah copy paste aja lagi dari atasnya nih. Ini juga salah nih, nggak pakai titik koma nih. Yang mana? Yang ini. Yang ini kerja tim ini nggak pakai titik koma ini. Titik. Ah, Pakai koma aja ini bukan bukan titik koma koma. udah ini gini. Salah di Hah? luarnya. Di luar. Oh, oh, oke, oke. Ini juga nggak usah ada spasinya. Bisa nggak Pak Yoga? Pak, saya kok belum warna hijau ya, Kak? Mana Nathan? Eh, Nah, oh ini udah Kak Dot bilang tadi ini kunci-kuncinya semuanya huruf kecil ya. Kamu udah tadi rubah-rubah ini jadi huruf kecil. yang Nah, hijau coba nggak bisa. checklist. Coba-coba. Oh ini loh, ini nggak usah pakai tanda petik lagi. Oh, Hapus. Ini juga. eh kok warnanya masih warna merah ya? Ya coba deh checklist aja. nggak bisa. Nggak bisa. Ini aku kenapa? Aha. Hmm, sesi pelatihan pro tim, judul pelatihan, dua info tentang pelatihan. Hmm, hmm, hmm. Bener kok. Hmm, Henderson Oh, ini tindakan pencegahan. tanda seru. Oh, tanda seru coba. Nah, Ah,
Oke, good job. Pak Yoga, apa? Coba scroll ke atas Pak Yoga. Onboarding, penanggung jawab, Henderson, oke. Oke, kerja tim, NB. Oh, itu NB Kyles baris 8 nggak digituin. Baris 8 nggak pakai list. Baris 8 langsung string aja. Hapus kurung sikunya ya. Kayaknya aku ada bad input. Bentar, Zidan. Suara kamu kecil, Zidan. Tadi pertanyaan apa? Ini ada bad input. Hmm, koma. Ujungnya kasih koma ya. Oh iya. Mhm. Koma juga. Mhm. Koma, belum, mana komanya belum ketulis. Oke. Checklist. Iya, iya, benar, benar. Udah benar. Udah. Langsung checklist aja coba. Koma nih. Checklist lagi. Ah, ini nggak usah pakai titik dua. Aduh, kenapa ada titik dua ini? Checklist. Belum beres ini. Masih ada lanjutannya. Coba lihat di gambar. Apa tadi gambarnya? Ada di chat Zoom. Hmm. Mm-mm. Oke, ini karena mostly udah pada beres. Kita mau lanjutin lagi aja ya. Yang belum beres boleh pakai yang di chat Zoom atau di grup WhatsApp aja nih. Kak Daud kirimin di grup WhatsApp ya. Kalian bisa langsung pakai dari grup WhatsApp itu silahkan. Nah, oke, sip. Kita akan lanjutin lagi ya. Itu udah Kak Daud kirimin di grup WhatsApp sama di chat Zoom juga nih. Silahkan boleh dipakai. Dan bagian berikutnya adalah kita mau belajar yang namanya hackathon ya. Tadi kan kita udah tahu ada yang namanya hackathon. Kalian bisa langsung klik tombol kembali aja. Dibuka yang nomor 8 ya. Nah, yang nomor 8 ini kalian tinggal diklik aja, kemudian dibaca ya. Baca dan klik tombol selanjutnya. Oke. Ini kalau udah dibaca lagi, tinggal klik tombol kuning lagi. Kita mau ngebikin sebuah project di laboratorium ya. Ini sebenarnya jadi tugas rumah ya. Tapi kita coba kerjain dulu aja barengan. Kalian bisa klik Python ya buat project di laboratorium diklik, lalu pilih buat proyek dan pilih Python ya. Nah, ini kita kasih nama aja apa ya? Company aja ya. Your company, favorite company, Puff Company. Atau nama kalian bebas, nama perusahaannya apa? Mau PT ABC juga boleh ya. Terus nanti tinggal dalam proyek dan kita mau coba ngebikin eh, struktur data bersarang atau database karyawan ya. Isinya seperti apa aja? Ini Kak Daud udah buat sebelumnya. Jadi biar kita cepet aja. Bentar, sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa ngebikin satu
kamus. Di dalamnya nanti ada nama-nama karyawan. Ada Philip, ada Gun-Gun, ya. Terus nanti posisinya dia apa? Efisiensinya itu ngasih tahu kayak rapot, nilai rapotnya dia. Ya, berarti si Philip ini 10, nilai rapotnya si Gun-Gun -1. Projectnya nanti tinggal kalian tulisin aja dia bisa ngapain. Ya, nah kalau misalnya sudah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kalian ngelooping aja dulu. Ya, ngelooping nama karyawannya. Yaitu tinggal dikasih for I in workers, lalu di print I. Nah, nanti muncul nama karyawan. Ya, kalian kasih aja print nama karyawan di atas gitu. Ya, nah, oke nanti bisa kalian looping posisinya, efisiensinya, dan seterusnya. Ya, coba langsung dibikin di laboratorium masing-masing, bikin kamus masing-masing bebas. Yang perlu sama adalah kuncinya aja. Posisi, efisiensi, sama project. Sisanya terserah kalian. Ya, coba ada pertanyaan dahulu kah? Kalau nggak ada, boleh langsung dibuat ya. Langsung di laboratorium, dibuka, bikin nama project Python, bebas namanya apa aja ya. Silakan. Harus seperti ini, Kak. Atau bisa beda? Kenapa, Hafiz? Harus seperti ini, maksudnya apa Bebas, dibikin? bebas, bebas. Dia bebas ya. Kamu mau ngebikin apa posisi yang namanya itu bebas ya. Yang sama itu posisi, efisiensi, sama project. Oke? Ini yang nomor 4 belum. Boleh di copy paste aja ya dari soalnya tuh. Kayak udah Oke. dikirimin di grup WhatsApp, bisa langsung dipakai dari situ juga. Ya, ada Afif, Fahri, Isna juga, silakan. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Aman ya? Langsung di laboratori ya. Ingat, langsung di laboratori dibikin di project masing-masing. Nah, ini Kak Daud screenshotin ya. Kak Daud screenshotin, kirimin ke grup WhatsApp sama di chat Zoom. Jadi bisa kalian save untuk jadi referensi ya. Jadi kita buat modul itu. Kenapa sih, Dan? Kita buat project gitu. Ya, betul, bikin project. Boleh, yang bingung boleh di-share screen ya. Cara bikin projectnya gimana? Yang udah bikin project, lanjutin tadi, screenshotnya udah ada di chat Zoom sama di grup WhatsApp. Silakan dibuka dan langsung dilanjutin. Yang bingung cara bikin projectnya boleh langsung di-share screen. Aman? Coba 3 menit terakhir ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyain ya.
Tadi itu yang diisi itu ada apa aja, Kak? Diisi ada apa tuh tadi? Ada posisi, efisiensi, sama project. Efisiensi, project. Mm, Oh, dibuat loop kayak tadi toh, Kak. betul. Ya, udah ngerti. Oke, sip. Kalau belum ada lagi pertanyaan, boleh dinyalain kameranya. Ya. Kita akan foto aja. Sip, nanti itu boleh langsung dilanjutin aja. Contohnya seperti yang ada di grup WhatsApp ya. Yuk, kita foto. Berarti kita ada bersembilan, guys. Kita pakai yang mana ya? Yang ini aja. Yang lain bisa nyalain kameranya nggak? Atau hanya empat aja nih? Lima, enam, tujuh, delapan ya. Oke, ya udah kita pakai yang ini aja, guys. Oke. Nah, semuanya kayak bebas ya dalam hitungan tiga. Ya, dalam hitungan tiga kayak bebas. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Itu aja untuk kelas hari ini. Pastikan nanti kalian udah belajar mengenai struktur data bersarang. Dia adalah kamus dalam kamus. Kalau misalnya mau ngakses nilai, kita mesti ngakses dari kunci terluar ke kunci terdalam. Ya, di minggu depan kalian akan coba review mengenai struktur data bersarang dan minggu depannya lagi udah mulai masuk bikin game. Jadi pastikan datang di kelas reguler, ntar berarti minggu depan bareng sama Kak Aina. Ya, itu aja untuk kelas hari ini. Ketemu lagi di minggu depan ya. Bye everyone. Dadah Fahri, Afif, Zidan, Pak Yoga, Isna, Hafiz, Nathan, sama Jonathan. Selamat siang Makasih. Makasih. semuanya. Siap. Happy weekend. Terima kasih ya. Nah. Thank you.